Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058 dari kelas C. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan logisme CPU 8 bit sebagai pemenuhan tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Oke, baik, langsung dimulai di sini. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai bagian-bagian dari logisme 8 bit CPU. Yang pertama itu ada control unit. Di sini fungsinya itu untuk mensinkronkan kerja antar komponen. Yang kedua itu ada program counter untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi struktur yang sedang atau yang akan diproses. Selanjutnya ada decoder. Decoder ini adalah penerjemah. Lalu ada register. Register ini penyimpanan internal CPU yang bersifat sementara. Lalu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan operasi hitungan aritmatika dan juga logika. Selanjutnya ada instruction, yaitu sekumpulan set instruksi yang dapat dimengerti sebuah CPU dengan kamus berisi daftar perintah apa saja yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu ada control bus. Control bus ini gunanya untuk mengatur alur untuk menjadi sebuah output. Terus di sini ada ROM. ROM ini adalah penyimpanan memori. Meskipun listriknya tuh mati, dia tetap bisa menyimpan dan penyimpanannya itu bersifat lebih lama. Selanjutnya itu ada RAM. RAM itu penyimpanan sementara. Kalau listriknya mati, itu datanya tidak akan tersimpan. Lalu selanjutnya itu ada disk. Disk itu sama seperti ROM. Terus ada video TTY, itu untuk menampilkan output seperti tulisan atau kata-kata. Lalu ada video LED, itu untuk menimbulkan atau menampilkan matriks di layar. Dan yang terakhir itu ada keyboard, itu sebagai inputan. Nah, oke, langsung aja ke logismenya. Kita bisa cari logisme ini. Nah, terus kita coba buka file, open file. Nah, ini ada CPU logisme, open. Nah, di sini dia belum berjalan. Ini bakal coba kita jalanin dulu itu dengan simulate. Terus di sini kita atur dulu frekuensinya itu jadi 4,1 kHz. Habis itu di sini kita klik ini text enable-nya. Nah, di sini dia udah mulai bergerak tapi belum berjalan karena belum kita start. Nah, di sini bisa kita start. Kita klik. Nah, dia akan berjalan. Nah, ini dia bakal menghasilkan tulisan untuk bagian LED control sama video TTY-nya. Oke, ini langsung aja kita bakal coba. Tugas yang pertama itu adalah mencoba untuk text editor. Nah, kita bisa pilih optionnya itu di keyboard ini, kita masukin sebagai inputan. Nah, karena dia text editor itu ada di nomor 4, berarti kita bisa inputin aja 4. Nah, dia bakal langsung ke proses. Jadi waktu kita input di keyboard itu bakal ngirim sinyal ke CPU. Nah, dari CPU ini dia bakal nerima sinyal itu lalu diproses. Nah, CPU ini itu kan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk pengolahan informasi. Nah, pas tadi kita itu klik angka 4, nah angka itu bakal diproses atau diterjemahkan oleh CPU tadi, terus dia bakal masuk ke RAM. Nah, dari RAM ini dia bakal disimpan sebagai data sementara karena dia inputan dari keyboard. Nah, habis itu dari RAM dibalikin lagi ke CPU. Habis dari CPU dia bakal masuk ke ROM. Di ROM ini dia bakal disimpan alamat memorinya dan penyimpanannya itu jangka waktunya lebih lama. Habis itu ROM sama CPU ini itu prosesnya bakal dilakukan secara berulang. Nah, ini kan kelihatan ya kalau dia berulang terus gitu. Nah, selanjutnya proses dari ROM ini bakal dibalikin lagi ke CPU. Habis dari CPU tuh dia bakal dikeluarin terus diterima sama si disk ini. Nah, di disk ini digunakan untuk mengalokasi memori dari si data tadi. Habis itu dari disk dia bakal balik lagi ke CPU. Nah, dari CPU ini dia bakal nginputin dua inputan atau bakal outputin dua outputan, itu output untuk LED control sama output untuk video TTY-nya. Nah, oke, langsung aja di sini kita coba karena kita belum buat file.
kita coba inputin 1 untuk add 2 maksudnya 2 untuk add new file. Nah, sini coba klik 1. Terus untuk filenya itu dikasih nama saya itu Elsa Dwi Agresti. Nah, otomatis file ini bakal kesimpan di RAM sebagai inputan dari keyboardnya. Nah, habis itu kan itu udah kesimpan. Nah, kita bisa coba exit atau keluar setelah kita buat itu dengan klik 0. Dia bakal langsung exit. Nah, untuk ngeceknya itu kita bisa coba untuk open file itu dengan pilih option 1. Nah, di keyboard ini kita inputin 1 untuk open file. Terus itu open file numbernya tadi kan 1. Nah, itu ada Elsa Dwi Agresti, berarti dia udah kesimpan. Nah, saat outputin ini itu tuh CPU-nya bakal ngambil dari RAM atau dari disk untuk di outputin di sini. Oke, selanjutnya bisa kita exit aja untuk coba yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu kita bakal coba ALU tester. Nah, ALU tester ini kan ada di nomor 1, berarti langsung aja kita bisa inputin. Di sini inputannya itu ALU tester adalah nomor 1. Nah, seperti penjelasan tadi kan, kalau ALU tester itu kan arithmetic logic unit, dia bakal ngelakuin operasi perhitungan, aritmatik juga logika. Nah, bisa dilihat di sini ada operasi implementasinya itu ada AND, OR, XOR, NOR, add sama sub. Nah, AND, OR, XOR sama NOR itu dia adalah operasi operasi logika. Nah, untuk add sama sub itu adalah aritmetik. Add itu tambah, sub itu kurang. Nah, di sini kita disuruh masukin nilai A dan B. Nah, untuk inputannya itu adalah 4 digit terakhir NPM. NPM saya itu 2217051058. Jadi yang di outputin adalah 1058. Oke, dia bakal langsung nampilin hasil. Itu hasil yang pertama itu A. Dia bakal munculin digit biner dari angka yang pertama itu 10, dan dia bakal muncul juga digit biner untuk angka yang kedua itu 58, dan dia bakal ngehasilin ininya untuk AND, OR, XOR, NOR, add sama sub. Nah, ini hasil dari AND-nya itu 10, OR-nya itu 5 dan 58, terus XOR-nya itu 48, NOR-nya itu A7, add-nya 68, sama sub itu B8. Nah, mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.